lanjutkan VT-nya. Oke. Video sebelumnya itu tentang anggapan bahwa kesabaran itu tidak menjamin sebuah kemenangan. Kurang lebih seperti itu ya. Saya jawab, tidak, jika arti atau konsep sabar itu dalam arti yang sebenarnya. Nah, ketika kita memahami sebuah istilah yang dikeluarkan, sebuah istilah yang dicetuskan, entah istilah apapun, kita harus memahami isinya. Isinya itu berupa variabel-variabel atau sejumlah penjelasan yang terkait itu menjadi rangkaian keterangan yang tersusun dalam keseluruhan bulat dan disertai bukti-bukti nyata atau fakta-fakta. Dalam hal ini fakta-faktanya adalah perilaku atau tindakan atau sikap-sikap atau sunnah rasulnya gitu. Dan itu semua variabel itu secara bulat menjadi ruang lingkup penjelasan tentang istilah yang dikeluarkan tadi. Tidak kurang, tidak lebih, tapi bulat, nggak gepeng gitu. Barulah nanti kita akan mendapatkan satu penjelasan yang objektif ilmiah, objektif yang mengandung ilmu gitu. Dalam konteks ini tentunya ilmu Allah. Tentunya kita bisa ambil sejumlah ayat yang berkaitan dengan kata sabar ini. Contoh misalnya ketika ada anggapan bahwa sabar itu tidak menjamin sebuah kemenangan, itu dijawab sama Allah dalam surat Al-Anfal ya. Nanti cek sendiri surat Al-Anfal ayatnya 65 dan 66 ya. Itu Allah membantu atau menambah kekuatan orang-orang mukmin ketika perang dengan berlipat ganda, bahkan 10 kali lipat ya dari kekuatan yang ada pada saat itu. Itu syaratnya adalah sabar. Kalau sabar, Allah menambah atau memenangkan dengan kekuatan yang berlipat ganda, bahkan 10 kali lipat. Di ayat lain dijelaskan nanti banyak bagaimana cara Allah membantunya. Misalnya secara umum, lillahi junudus samawati wal ard, dengan mengerahkan bala tentara berupa alam semesta. Isinya bisa angin puting beliung, bisa debu, bisa macam-macam yang ada di alam semesta gitu. Nah, itu jumlahnya berlipat ganda dari kekuatan yang ada, bahkan 10 kali lipat. Syaratnya cuma satu, sabar. Nah, arti kata sabar itu dalam kamus itu sobaro ya, biru ya, sobron artinya bersabar atau tahan gitu, atau amsaka ya, bertahan. Itu arti secara kata. Tapi kalau kita mau mencari ruang lingkup yang tadi saya jelaskan di awal, ruang lingkup penjelasan, bisa kita ambil misalnya ayat yang berbunyi fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa madaufu wa mastakanu. Jadi tidak menjadi lemah, lesu, letih gitu. Itu ruang lingkup sabar. Itu pun variabel yang satu ayat. Kita lihat lagi misalnya di surat Al-Baqarah 177 ya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Gitu. Sabar, orang-orang yang sabar itu adanya di situasi kondisi di dalam fil ba'sa. Fil ba'sa'i itu ketakutan ya, fil ba'sa'i, malapetaka atau ketakutan yang membuat bulu roma kita berdiri. Wadorroi, bahaya. Jadi orang-orang sabar tuh adanya di dalam malapetaka, bahaya seperti peperangan gitu. Wadorroi wahinal ba's, di waktu azab. Azab ini nanti nggak selalu yang bersangkutan yang terkena azab, bisa juga dalam situasi azab orang-orang sabar itu ada di dalamnya gitu. Itu menegakkan bulu roma. Nah, itu kalau bisa bertahan itu nanti akan ulaika ladzina shadaqu, itulah yang benar.
Orang-orang yang benar seperti itu. Olehkah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi ruang lingkup sabar itu orang-orangnya itu berada dalam situasi seperti itu. Nah, kita sudahkah pernah berada dalam situasi itu? Dalam malapetaka, bahaya, peperangan yang bisa menegakkan bulu roma, dalam keadaan huru-hara, azab, khinul ba'si itu waktu azab, waktu atau waktu di arti lain itu dalam kamus ketakutan, dalam ketakutan gitu. Itu tetap tabah dan teguh. Nah, tabah ini tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Teguh, pendirian. Cantelannya adalah iman. Iman itu pandangan dan sikap hidup dengan ilmu Allah, dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai contoh teladan indah sunnah para rasulnya. Cantelannya dia di iman. Selalu di situ alladzina amanu. Jadi alladzina amanu nanti juga ada terpecah, ada orang-orang beriman yang sabar, bertakwa gitu. Cantelannya di iman. Gitu. Iman itu isinya pandangan dan sikap hidup berdasarkan atau dengan ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai ke kita, sesuai contoh-contoh teladan atau perbuatan perilaku sunnah para rasulnya. Itulah iman. Nah, kalau saya pribadi, saya belum mencapai tahap sabar karena saya tidak pernah atau belum pernah mengalami situasi dan kondisi seperti itu. Tidak selalu dalam perang ya. Tidak selalu dalam perang, karena kata Nabi, perang yang paling besar itu bukan dalam peperangan fisik, tetapi an-nafs, memerangi hawa nafsu. Tapi memerangi hawa nafsu itu harus melebihi situasi kondisi ketika perang yang tadi itu. Seperti situasi kondisi ada malapetaka di situ, ada peperangan, ada bahaya sampai menegakkan bulu roma, ada hinul ba'as juga di situ. Itu kan kalau saya pribadi belum pernah ngalamin seperti itu. Kita hanya menduga-duga selama ini. Kita sudah memerangi hawa nafsu kita, padahal belum. Bisa jadi seperti itu. Jadi konsep, nah, kembali kepada konsep sabar yang bisa mendapatkan kemenangan dari Allah itu konsep sabar yang seperti itu. Jadi bayangkan saja secara singkat kita berada di situasi seperti itu. Entah itu kita mengalaminya macam-macam ya, penyakit, kemiskinan, huru-hara, tawuran dan sebagainya, yang sama dengan wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's. Ulaika ladzina shadaqu. Siapa yang bisa bertahan dengan iman seperti itu, dengan tetap iman yang membara, tidak goyah, itulah orang-orang yang benar. Jadi sabar itu ada dua unsur nanti. Ya, dari beberapa ayat atau sejumlah ayat tadi yang saya sampaikan tadi bisa membentuk rumusan ada dua ruang lingkup secara singkat ya, tabah dan teguh. Tabah dalam arti tabah menghadapi ujian, teguh pendirian dengan ilmu Allah yang diajarkan oleh Allah kepada para rasulnya sampai ke kita. Ketika kita menghadapi situasi kondisi seperti itu, iman kita tetap membara tidak? Ilmu Allah yang telah diajarkan menjadi pandangan dan sikap hidup kita ini tetap membara atau tidak? Itu namanya tabah dan teguh, sabar. Kalau itu sudah terpenuhi, pasti Allah akan memenangkan kehidupan kita berlipat ganda, bahkan 10 kali lipat kemenangan itu yang akan kita raih. Saya rasa itu ya secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat.